Untung aku ikutan media scrum. Kalau nggak, aku nggak akan tahu loh hal-hal seperti ini. Aku ikut media scrum untuk tahu gosip-gosip kayak gini buat kalian. Jadi di sini menariknya adalah seorang Peko Banyaya tidak setuju dengan apa yang dikatakan sama Paolo Ciabatti. Faktanya apa? Karena Paolo Ciabatti udah bilang langsung ke aku bahwa tidak ada tim order, tidak tahun lalu, tidak juga sekarang. Espargaro udah kelihatan, silakan kamera menunjukkan aja mas. Langka banget nih, langka banget. Hai, selamat sore. Kita sudah lecek banget dari Jakarta. Bangun jam 2 pagi, berangkat jam 3 pagi ke airport. Kemudian kita langsung menuju ke Sepang dengan flight di jam 5 pagi. Terus sekarang kita udah sore nih. Sekarang di Sepang sudah hampir jam 7 loh. Jadi hari ini adalah hari Jumat. Apa yang terjadi di hari Jumat? Jadi tadi itu kita seru sih pengalamannya, jadi bisa kalian lihat nanti di travel vlognya ya. Seperti apa kita jalan-jalannya. Nah terus sekarang semua sesi udah selesai, tapi aku mau cerita dulu ke kalian apa saja yang terjadi di hari Jumat ini. Jadi di hari Jumat ini ada kejadiannya sebenarnya di free practice 1. Nah ini yang impresif banget adalah siapa lagi kalau bukan Alex Marquez. Kalau Jorge Martin ya sudah lah ya, dia emang pasti kencang gitu. Kenapa menurut aku impresif? Karena Alex Marquez ini kelihatan dia kayak effortless banget. Sementara Jorge Martin ya udah pasti karena dia kan ngejar banget contention untuk bisa jadi juara dunia. Sementara Peko Banyaya justru seperti biasa dia nggak pernah nge-push di sesi pertama latihan di hari Jumat. Jadi dia itu memang di P15. Ini kalian lihat hasil free practice satunya. Kenapa Peko Banyaya ada di P15? Jadi sebetulnya dia kemarin tadi melakukan lap dengan menggunakan ban hard. Jadi dia benar-benar nyari setup untuk race di hari Minggu nanti. Jadi dia cari tuh yang untuk race panjangnya di hari Minggu gimana. Karena sebenarnya track di Sepang ini memang sangat demanding kan. Meskipun sebetulnya dia udah punya data dari hasil tes di bulan Februari atau Maret kemarin. Tapi tentunya ini katanya berbeda. Nah tadi waktu aku dengerin di media scrum juga pas ditanya sama teman-teman jurnalis gimana ini Peko merasa ada beban atau merasa under pressure atau segala macam, dia bilang enggak, aku senang-senang aja, aku happy-happy aja. Justru dengan hasil di free practice 1 di 15 itu dia ya emang nggak pernah mau nge-push kan gitu. Jadi kenapa bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan menurut dia kayak gitu. Terus kalau Jorge Martin pas di media scrum juga ditanya sesi hari Jumat gimana secara keseluruhan, dia bilang bahwa sebetulnya dia oke aja. Terus ada pertanyaan yang bagus juga dari Simon Peterson, ditanya jadi kamu tuh aimnya apa? Karena hari ini Alex Marquez seperti yang aku bilang impresif banget, dan justru di practice yang menentukan masuk ke Q2 atau enggak, Alex Marquez menjadi yang tercepat. Nah di sini sebetulnya Jorge Martin pas ditanya sama Simon Peterson, kamu aimnya pokoknya asal di depan Peko atau gimana, atau pengen tetap jadi yang tercepat? Karena sekarang yang tercepat kan Alex Marquez. Dia bilang enggak, pokoknya aku tetap berusaha untuk cari setup sebaik mungkin. Ya Peko, urusannya Peko aja, sementara aku akan berusaha sebaik mungkin dengan kemampuan yang aku bisa gitu. Bisa banget, pokoknya dua-duanya nih ya, dari yang aku dengerin di media scrum, berusaha untuk sangat tampil relax. Kenapa aku bilang berusaha? Ya kali deh nggak tegang. Kita aja penontonnya tegang nungguin Jorge Martin sama Peko Banyaya gimana nggak mereka berdua ya kan. Tapi mereka berdua memainkan kartu yang sama. Meskipun sebetulnya kalau ditanya Ducati, sebetulnya Ducati Corse ya, ini pengen siapa sih yang jadi juara dunia?
ya buat mereka ini bebannya beda sama tahun lalu karena dua-duanya yang in contention, bahkan termasuk Marco Bezzecchi yang sebetulnya secara matematika dia masih punya kesempatan secara matematika ya. Tapi kan semuanya Ducati, beda sama tahun lalu yang the decider itu antara Fabio Quartararo yang dari pabrikan Yamaha, sementara Pecco Bagnaia dari Ducati. Jadi gengsinya beda. Kalau ini siapapun ya udah yang penting Ducati ya nggak sih? Gitu. Nah kemudian sesi hari Jumat ini dilanjutkan dengan practice. Nah practice ini aku deg-degan banget tadi aku nonton di media center. Kebetulan tepat ada di depan garasinya Ducati juga. Nah di situ penentuan di mana siapa yang bisa berhasil masuk ke Q2. Tentunya semua deg-degan nungguin Pecco Bagnaia karena dia itu selalu kalau tiap Jumat tuh nggak pernah mau nge-push. Dan menurut aku juga ini adalah pembuktian untuk seorang Pecco Bagnaia apakah dia bisa bagus di sesi hari Jumat atau enggak. Dan besok lebih krusial lagi di hari Sabtu karena kalau misalnya dia nggak bisa start di front row, masalah tire pressure apa segala macam ini juga tentunya akan menjadi isu besar, terutama juga buat Jorge Martin. Kenapa? Jorge Martin mau nggak mau dia pasti akan nge-push gila-gilaan besok karena dia udah dapat warning soal tire pressure. Kalau sampai dia ngelanggar lagi, sampai ada pelanggaran tire pressure lagi, artinya dia akan kena penalti 3 second. Nah ini akan mempengaruhi banget championship tentunya. Nah jadi ini aku kasih lihat ke kalian hasil dari practice result. Yang tercepat adalah Alex Marquez, ada Jorge Martin, dan ada Jack Miller, ada Binder, ada Viñales di posisi kelima, Luca Marini 6, Fabio Quartararo 7, Pecco Bagnaia 8, Marco Bezzecchi 9, dan Johan Zarco 10. Nah ini yang aku bisa cerita sama kalian adalah aku agak seru ngeliat Yamaha. Jadi tadi tuh waktu di media scrum juga ada Franco Morbidelli, ada Fabio Quartararo. Ketika ditanya sebetulnya apa sih yang bisa bikin Yamaha tuh bagus banget di Sepang. Ketika ditanya gitu, Fabio Quartararo bilangnya, jujur aku juga nggak tahu. Jadi kayak di India tiba-tiba kita jadi kompetitif. Tapi di sini juga jadi kompetitif. Tapi di sirkuit lain enggak. Nah kita belum tahu apa sebetulnya yang menjadi kelebihan Yamaha di sirkuit-sirkuit ini karena sebenarnya nggak konsisten. Jadi sulit untuk mencari apa sebetulnya kelebihan Yamaha di sini. Nah terus ada kejadian juga. Kejadiannya apa coba? Tadi waktu practice itu sempat terjadi, ini sebenarnya kejadian juga sama tahun lalu. Jadi si Franco Morbidelli itu lagi riding slow, kemudian Fabio Quartararo lagi hot lap. Akhirnya apa? Akhirnya Fabio Quartararo marah-marah. Wah, sampai marah banget aku yang kesian banget Frankie. Oh no. Tapi ya ini udah pernah dilakukan sama Frankie juga dengan Fabio Quartararo juga di tahun lalu. Begitu ceritanya. Nah, tapi sekali lagi, Yamaha sebetulnya bisa sangat kompetitif, kita tinggal tunggu aja gimana. Terus tadi di media scrum yang menarik juga adalah ada Brad Binder dan juga Jack Miller. Mereka tuh tadi datang berduaan gitu, terus kita langsung bisa interview mereka berdua. Nah mereka berdua bilang sebenarnya apa yang membuat KTM RC16 ini benar-benar kompetitif. Yang paling banyak ngobrol sih sebenarnya Brad Binder gitu, karena dia bilang benar-benar sasis carbon fiber ini benar-benar memberikan bisa stop dengan baik motornya, bisa turning dengan lebih baik gitu. Jadi menyenangkan sih gitu. Besok tuh pasti kualifikasi akan seru banget dan pasti akan sangat amat menegangkan. Tapi yang paling pasti adalah sekarang aku juga deg-degan karena kan banyak yang bilang di Sepang ini akan hujan nih gitu. Ngomong-ngomong lagi ada yang digosipin nih, ada Fermin Aldeguer nih. Coba kameranya ke situ dulu. Dia digosipin akan menggantikan Marc Marquez. Tapi tadi Luca Marini juga loh di media scrum. Astaga, emang makanya harus datang ke media scrum karena banyak banget gosip. Termasuk Luca Marini tadi tanya, Honda ngontak kamu nggak gitu? Padahal tadi nih barusan Fermin Aldeguer itu sebetulnya yang lagi dicari dan lagi banyak diomongin. Tapi Luca Marini tadi sempat ditanya. Terus dia tadi reaksinya dong pas media scrum, Honda bukannya hubungin kamu? Terus dia bilang, Terus ada satu lagi pihak yang katanya didekati sama Honda juga, yaitu Pol Espargaro. Nanti ya aku akan cerita lebih banyak lagi, tapi sesi hari Jumat sebetulnya segitu dulu. Aku akan cerita lebih banyak lagi. Ramalan cuaca, banyak yang nanya sama aku tadi pas aku sempat live Instagram, gimana di Sepang seperti yang kalian lihat, ini mulai mendung. Dan kita harus segera kembali pulang ke hotel karena udah mulai ini nih. Udah pada bubar semua, ya kan? Tapi rider-ridernya katanya masih party di atas. Kita ikut party aja apa? Jangan kemana-mana ya, pokoknya aku akan lanjut dengan cerita di sesi hari Sabtu.
sekarang kita sudah masuk ke sesi hari Sabtu. Dan Sabtu ada apa aja? Hari Sabtu ini menurut aku banyak kejadian-kejadian seru dan kalau mengikuti media Scrum setelah sprint itu banyak banget kontroversi, banyak banget gosip. Tapi nanti ya kita ngomongin dulu tentang kejadian di hari Sabtu. Yang pertama kita mulai dulu dari Moto2. Nah Moto2 nih sebenarnya pas di sesi hari Sabtu ini itu ada beberapa kali kejadian gitu, ada red flag juga. Nah tapi sebetulnya kalau Moto2 udah fokus konsentrasi kepada Pedro Acosta yang sepertinya akan dinobatkan menjadi juara dunia kelas Moto2 di Sepang. Iyalah orang gapnya udah jauh banget gitu. Gapnya adalah 63 poin dibandingkan dengan Tony Arbolino. Nah terus ada kabar juga ini dari tim Ducati. Tim Ducati Lenovo jadi menunjuk orang yang bernama Manuel Poggiali. Jadi Manuel Poggiali ini adalah coach yang akan ditunjuk untuk menangani rider-rider dari Ducati Lenovo. Jadi sebetulnya Manuel ini udah jadi coach untuk tim Gresini. Nah makanya setelah dia ditunjukkan, jadi Gigi Dalinya tuh merasa efeknya Manuel ini sangat besar untuk kemajuan rider-ridernya. Nah makanya dia ditunjuk untuk menangani juga rider-rider Ducati Lenovo. Tapi Gresininya gimana dong? Ditinggalin? Enggak. Jadi dia akan tetap membantu juga rider-rider tim Gresini gitu. Ngomong-ngomong aku lagi di mana sih? Ini lagi di paddock. Kebetulan lagi ada di hospitality unitnya tim Ducati Corse. Ini udah sore banget karena aku tadi baru aja nungguin media Scrum selesai. Oke kita lanjut ya. Udah ngomongin Manuel Poggiali. Nah terus kalau kita ngomongin soal apa lagi nih? Kalau tes nanti aja deh. Nah yang paling penting adalah sebetulnya Aprilia. Fokusnya di Aprilia kali ini adalah memang tentang motor yang panas banget. Jadi ini yang membuat kemarin Maverick Viñales waktu di Buriram juga harus memutuskan untuk berhenti dari race karena dia udah terlalu panas. Jadi nggak bisa ngelanjutin lagi dan dia bilang padahal aku tuh mau sakit kayak apa biasanya akan langsung tetap melakukan race gitu, nggak pernah berhenti lah gitu. Tapi ini benar-benar udah unbearable banget. Nah soal motor yang panas ini kemarin juga sempat kejadian tuh gitu kan di sesi hari Jumat Aleix Espargaro sempat crash terus udah gitu motornya sempat kebakar juga. Pas ditanya di media Scrum tadi aku juga sempat tanya gimana sih gitu dengan adanya kan Aprilia tuh katanya bikin kayak ada semacam hembusan yang diarahkan ke leher ridernya gitu karena untuk membantu supaya ridernya tuh dapat udara segar karena motornya tuh di bagian depannya tuh panas banget. Nah kalau Maverick Viñales menyatakan bahwa dia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan sama Aprilia karena Aprilia berbuat dengan sangat cepat untuk mengatasi masalah ini. Jadi didengerin banget lah ridernya apa. Pokoknya Maverick Viñales tuh emang baik banget itu orangnya. Makanya banyak fansnya tuh. Jadi dia bilang dia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan sama Aprilia. Nah kita lanjut lagi ke soal Honda. Nah ini juga Honda kebetulan lagi banyak banget cerita yang simpang siur gitu. Aku juga agak bingung sih gitu karena beberapa kali rider-rider yang katanya dihubungkan dengan kepindahannya untuk menggantikan Marc Marquez di Red Bull Honda ini juga jadi berantakan. Satu, kita sempat dengar Fabio Di Giannantonio. Terus kita dengar lagi ada Fermin Aldeguer. Bahkan udah kenceng banget gosipnya. Tapi Fermin Aldeguer ini akhirnya dibilanginnya sama Alberto Puig, kita nggak pernah ada nawar apa-apa kok. Kita nggak pernah nawarin apa-apa ke dia. Agak aneh nggak sih? Ya anyway. Terus udah gitu, ada juga nama-nama yang dikaitkan dengan kepindahan ini yaitu adalah Luca Marini. Luca Marini ini kayaknya perbincangannya serius nih sama Honda karena waktu kemarin aku juga dengerin dia di media Scrum, Luca Marini sempat ngomong impian seorang rider itu buat aku adalah bisa mengembangkan motor. Aku pengen banget bisa ngembangin motor dan aku tahu bahwa aku punya kemampuan untuk bisa mengembangkan motor. Luca Marini tuh kayak ngasih kode-kode gitu. Jadi mungkin tapi belum diputusin ya. Aku nggak tahu tapi sepertinya pembicaraan untuk bisa pindah ke Repsol Honda sama Luca Marini lebih serius. Iker Lecuona kan juga udah sempat diomongin, tapi juga enggak katanya. Fermin Aldeguer juga kalau menurut Alberto Puig dia juga terlalu muda untuk bisa langsung menggantikan posisi Marc Marquez gitu. Terus ada satu nama lagi, siapa coba? Satu nama yang dipertimbangkan adalah Pol Espargaro. Jadi Pol Espargaro dengarnya kemarin nih aku, dia bilang bener gak sih ditawarin sama Honda. Nah sebetulnya Pol Espargaro juga bilang ini agak sedikit
menyentuh hati aku sih. Dia bilang pasca kejadian kecelakaan besarnya dia di Portugal, dia bilang bahwa sebetulnya aku sekarang sudah dalam kondisi yang ya nggak baik-baik aja. Mentally enggak, physically juga enggak. Terutama mungkin mentally ya. Dan dia bilang sejak kecelakaan itu, dia begitu udah dinyatakan fit untuk bisa race lagi, dia bener-bener nggak punya waktu untuk istirahat. Menurut dia gitu. Jadi mungkin dengan berakhirnya kontrak dia dengan Gas-Gas di akhir 2024 ini, ya menurut dia ini adalah bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi ini adalah sesuatu yang dia butuhkan. Dia bisa mungkin jadi test rider, mungkin sekali-sekali dapat wildcard, tapi dia nggak berkompetisi satu musim penuh. Apalagi kita tahu 2024 akan menjadi musim yang sangat berat juga karena akan ada 22 seri gitu. Jadi banyak ya nama yang dikaitkan untuk bisa menggantikan seorang Marc Marquez. Nah sekarang kita masuk kepada sesi kualifikasi. Nah kualifikasi ini seru banget karena aku nonton di boxnya Grace ini. Terus kemarin itu aku juga sempat melihat Alex Marquez yang tampil luar biasa. Tapi di sesi kualifikasi kita lihat bahwa Fabio Di Giannantonio sebenarnya dia agak struggling. Aku sempat ngelihat dia kayak bikin gesture marah, dia sempat marah gitu kan sama car kiri, jadi sempat agak-agak tegang gitu. Terus dia bilang kayaknya ada chatter gitu di depan, motor depan, nggak tahu kenapa. Pokoknya pas aku tanya lagi nih masalah chatter atau bukan, dia nggak bilang iya atau tidak, tapi dia bilang pokoknya aku biasanya punya satu motor yang bener-bener settingnya itu dia banget. Nah cuman kali ini dia nggak dapetin settingannya sama sekali dan dia nggak bisa kasih tahu di mana sebetulnya masalah dia, oke? Nah tapi luar biasa dia Fabio Di Giannantonio tampil sangat luar biasa di Q1. Jadi kita semua pas nonton di box tuh, wah gila Fabio Di Giannantonio keren banget. Dan itu luar biasa sih, meskipun ternyata akhirnya dia juga sempat crash di Q2. Dia lolos kan ke Q2, dia crash di Q2, jadi akhirnya dia tidak mendapatkan posisi yang bagus di starting grid. Dan ini adalah starting gridnya adalah Pecco Bagnaia akhirnya pole position, karena aku juga udah bilang kan bahwa ini adalah pembuktian untuk seorang Pecco Bagnaia. Kenapa? Kalau dia bisa mendapatkan posisi di grid yang lebih baik, artinya apa? Ya artinya dia bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang juara dunia bertahan. Kemungkinan dia bisa mempertahankan juara dunia ini besar banget di hari Jumat. Nah, di sini serunya. Jadi pole position adalah Pecco Bagnaia dan ini kayak terakhir Catalunya. Iya deh, ya nggak sih? Iya, terakhir kan dia di Catalunya kalau nggak salah. Terus yang posisi kedua adalah Jorge Martin, posisi ketiga adalah Enea Bastianini. Hari yang sangat bahagia buat Ducati Corse di hari Sabtu. Kenapa? Karena double front row. Cakep kan? Enea Bastianini juga aku suka banget karena justru di saat dia lagi diomongin, pindah nggak ya, diganti nggak ya, gitu. Ternyata dia bisa front row, aku senang banget juga. Terus ada Alex Marquez yang sebetulnya sangat impresif, tapi ya di menit-menit terakhir itu dia jadi nggak bisa ini deh. Ada keluarga Andorra baru lewat, Pak RT, istrinya dan anak-anaknya ini tuh Pak RT Andorra, tapi dia nggak boleh diajak foto, apalagi kalau lagi kayak gini, jangan tegang ya. Terus ada Luca Marini di posisi kelima, Marco Bezzecchi 6, terus ada juga Brad Binder di posisi 7 dan ada Fabio Quartararo di posisi 8 dan ada Maverick Viñales di posisi ke-9 dan Jack Miller di posisi ke-10 dan Fabio Di Giannantonio harus puas di posisi ke-11. Nah sekarang kita masuk ke gosip-gosip nih. Belum ngomongin sprint ya, bentar. Marc Marquez ini sempat crash juga di Q1. Terus aku mendengar katanya nih suka nonton di sini. Aku kan nggak pernah nonton di Sepang sebetulnya. Terus banyak yang bilang sama aku, Mbak, kamu harus tahu sih kalau misalnya Marc Marquez jatuh, crash nih di Sepang itu pada nyukurin katanya gitu. Masa sih? Terus tadi bener dong, pas dia lagi crash di Q1 tuh pada tepuk tangan. Astaga, kenapa sih orang crash ditepuk tanganin? Kenapa? Apakah gara-gara 2015? Aku nggak tahu. Terus ada juga satu momen di qualifying. Jadi itu di Q1 ada Frankie Morbidelli. Ini aku simpen linknya di sosial media, sempat dipost juga di MotoGP. Franco Morbidelli dan juga Marc Marquez. Jadi seperti yang kita tahu, Marc Marquez itu memang seneng towing karena emang dia bilang itu hal yang biasa. Kenapa emang gitu? Nggak ada masalah kok towing. Akhirnya apa? Sempat pas lagi Franco Morbidelli dan juga ada Marc Marquez di sini, terus dia tuh sempat slowing down si Franco Morbidelli. Terus dia ngasih gini dong,
ini nih, silakan kalau mau lewat di sini, udah jangan towing mulu gitu. Terus ini juga tadi aku tanya juga, aku sempat di media Scrum nanya tentang kejadian ini, nanti aku cerita ya. Nah terus udah gitu, sekarang aja ceritanya. Jadi gini, soal towingan, Mark Marquez bilang gini, menurut aku towingan itu adalah hal yang biasa. Dulu waktu aku lagi kenceng-kencengnya, semua juga ada di belakang aku dijadiin sumber referensi, aku dijadiin untuk towing, dan itu biasa aja, nggak masalah dong sebetulnya. Nah kalau misalnya aku sih berharap sebetulnya tahun depan, aku mengharap banget supaya tahun depan orang-orang yang towing sama aku, dan aku nggak akan masalah gitu katanya. Tapi di satu sisi ada Franco Morbidelli yang bilang apa coba? Ada Ciao Paolo lagi bikin konten di kedip nama Paolo Ciabatti kan jadi hilang. Nah Franco Morbidelli bilang gini, menurut aku itu adalah sebuah tindakan yang agak kurang respectful menurut dia gitu. Bahkan dia juga menyoroti apa yang terjadi sama dia dan Fabio kemarin, inget kan yang Fabio sampai wah gitu, sampai marah banget kayaknya. Nah dia bilang, kenapa sih respect antara riders ini sebetulnya ya itu memang tegang, itu biasa, apalagi kalau di 3 lap terakhir. Tapi justru sekarang yang terjadi di level sekarang ini adalah ketegangan ini atau less respect ini terjadi mulai di lap pertama di hari Jumat sampai ke hari Minggu. Dan kayak kemarin Fabio gitu, padahal dia juga kan udah masuk Q2 dan aku juga udah slowing down, udah di curb, kenapa Fabio harus marah? Ternyata Frankie juga keberatan dengan apa yang dilakukan sama Fabio Quartararo. Aku juga baru tahu itu pas di media Scrum, gila aku, oh my god. Untung aku ikutan media Scrum. Kalau nggak, aku nggak akan tahu loh hal-hal seperti ini. Aku ikut media Scrum untuk tahu gosip-gosip kayak gini buat kalian. Terus ada gosip lagi tentang Paolo Ciabatti. Bentar. Jadi kita ngomongin dulu ya. Kita ngomongin dulu tentang sprintnya. Oke? Nah, jadi gini. Sprint ini akhirnya menjadi podiumnya milik Alex Marquez. Aku kebetulan lagi ada di boxnya. Kemudian aku heboh banget itu pas di box, pas dia lagi menang. Alex Marquez P1, Jorge Martin P2 dan Pecco Bagnaia P3. Dan ada ceritanya begini, gosipnya soal Paolo Ciabatti. Hari ini kalau misalnya kalian nonton apa yang terjadi di siaran sprint, itu sempat ada keluar nih Paolo Ciabatti di quote, dengan level performanya Jorge Martin saat ini rasanya memang harus dipertimbangkan dia menjadi factory rider. Di media Scrum yang baru aja berakhir beberapa menit yang lalu, Pecco ditanya lagi soal ini kan, dia bilang pendapat saya tetap sama, pokoknya menurut aku Enea perlu kesempatan lagi, perlu dikasih kesempatan lagi karena ini nggak fair buat Enea. Berarti dia agak nggak setuju dengan Paolo Ciabatti kan. Terus dia bilang lagian spek motornya kan juga sama, Prima Pramac sama Ducati Lenovo sama-sama pakai spek pabrikan. Jadi kenapa harus disuap juga gitu? Saya nggak ngerti aja menurut Pecco. Jadi dia kurang setuju dengan adanya wacana pertukaran. Pelajar kali ya pertukarannya kan. Ini pertukaran rider gitu. Jadi di sini menariknya adalah seorang Pecco Bagnaia tidak setuju dengan apa yang dikatakan sama Paolo Ciabatti. Iya, tapi kan sebagai sporting director tentunya mungkin dia memikirkan juga tentang gengsi sebuah tim, bukan cuma sekedar spek motornya kan sama gitu. Menurut aku juga mungkin ada pertimbangan lain dari Paolo Ciabatti. Begitu ceritanya. Aku harus aku bingung nih pilih siapa ya? Nggak usah pilih siapa-siapa, oke? Nah kemudian nah ini juga yang menarik karena kita akan melihat race hari Minggu besok gimana performanya antara Jorge Martin. Jadi gini, kalau kalian lihat di sprint hari ini, Jorge Martin sebetulnya agak sedikit main aman, dan dia juga bilang di media Scrum, oke, sejujurnya aku memang main aman, aku memang sedikit terbebani dengan adanya tire pressure. Seperti yang kalian tahu, dia udah dapat warning di Buriram kemarin. Terus kalau misalnya dia sampai melakukan pelanggaran lagi tentang tire pressure, nah ini berarti dia akan mendapatkan 3 second penalty, dan itu bisa membuat posisinya dia yang sekarang membayangi Pecco Bagnaia bisa sangat berbahaya sebetulnya. Nah, makanya dia bilang, aduh ini pokoknya aturan tentang tire pressure ini benar-benar bikin tekanan yang luar biasa besar buat dia, dan dia jadi nggak bisa 100% right-nya. Dia nahan banget dan dia bener-bener nggak bisa
ya dia nggak bisa all out. Nah itu yang kayaknya akan seru dilihat buat besok sih, karena race hari Minggu tentunya ini akan menjadi pressure yang berat banget buat Jorge Martin yang ternyata dia lagi nggak bisa tampil all out, buat Pecco Bagnaia yang tadi di sprint ada kejadian lucunya apa. Jadi satu, dia itu sempat lihat nggak Pecco ada sesuatu yang nyangkut di winglet depannya. Apakah kalian tahu itu apa? Tadinya aku pikir itu kayak cuman tear off atau apa, tapi kok warnanya putih ya. Ternyata pas tadi di media scrum ditanya itu apaan sih Pecco? Itu adalah lunchbox alias kotak makanan kakak dari styrofoam. Aku juga nggak ngerti gimana ada styrofoam bisa nyangsang ke situ, ke track, kemudian masuk ke situ. Tapi begitu ditanya apa jangan-jangan Pecco tadi struggling di akhir-akhiran lap itu gara-gara itu ya, dia bilang itu kejadiannya memang aku udah hampir struggling, nggak tahu kenapa. Jadi emang aku tidak sebaik Alex Marquez penampilannya hari ini, tapi sebenarnya dengan adanya si styrofoam nyangkut di wingletnya itu nggak ngaruh apa-apa sih, dan akhirnya juga copot anyway kan. Oh iya, satu lagi dong, makanya kenapa dia ngomong gitu sama Enea. Jadi Pecco tadi bilang waktu di media scrum, tahu nggak sih, Enea itu sebetulnya lebih punya pace daripada aku, dia lebih kenceng dari aku, tapi Enea nggak mau mengambil resiko untuk bisa, karena dia sebenarnya juga agak struggling di akhir-akhir lap. Dia nggak mau ngambil resiko yang akan bisa menyebabkan mereka berdua crash atau Pecco Bagnaia crash. Padahal di sini bukan ada tim order, tapi Pecco ini kayaknya menunjukkan respect yang luar biasa untuk Enea Bastian ini, karena dia sebetulnya secara performa ini lagi mulai meningkat juga. Mudah-mudahan bukan cuma di Sepang, tapi overall juga Enea Bastian ini bisa segera naik ya. Nah jadi kita tinggal tunggu ya besok race-nya gimana. Aku juga deg-degan sih gitu, karena Pecco Bagnaia ini juga lagi dapat banget, lagi pole position. Jorge Martin lagi sedikit tertekan, jadi dia bilang gue lagi nggak bisa all out nih. Sementara ada juga Alex Marquez yang bener-bener besok hari Minggu harus sangat diwaspadai, karena dia bisa bikin semuanya jadi kacau gitu. Terus ada siapa lagi bisa bikin kacau ya? Mungkin Brad Binder juga bisa sih gitu. Meskipun dia tadi juga bilang aku mengalami banyak masalah juga dengan left hand side of the tire yang nggak tahu kenapa dan masih harus dicari gitu ceritanya. Ya udah, berarti sekarang sesi hari Sabtu udahan dulu sprintnya, kita akan lanjut lagi besok karena ini juga sudah mau hujan lagi. Apa lagi ya, nanti aku cari-cari gosip lagi deh buat kalian pokoknya. Oke, kita tunggu race hari Minggu. Hai, sekarang kita ngomongin tentang hari Minggu. Hari Minggu di Sepang ini panas banget. Sebentar, kamu pasti bertanya-tanya kenapa kok aku nggak di sirkuit lagi, tapi aku udah sebetulnya sekarang aku sudah di KLIA. Jadi kenapa bikin kontennya tidak di sirkuit, karena tadi harus buru-buru ngejar flight karena race-nya selesai jam 4. Sementara flight aku adalah jam 6 sore. Kenapa Bu? Buru-buru banget. Cari uang Kak, besok sudah Senin harga naik. Jadi makanya aku sudah di KLIA itu, pesawatnya udah nungguin di sana. Ya kan? Jadi di situ seperti yang kalian lihat ya, di sini tuh udah mendung, mendungnya juga udah tebal, tapi untuk tadi pas race enggak ya. Tapi oke, kita akan langsung ngomongin hari Minggu. Hari Minggu keadaannya memang lumayan panas. Panasnya sih sebetulnya lebih panas kemarin menurut aku, cuman nggak tahu kenapa hari Minggu ini tuh humid banget, jadi benar-benar keringetan nggak berhenti-berhenti. Terus dimulai dengan sesuatu yang spektakuler, yaitu diresmikannya, udah pasti kan aku bilang ya, Pedro Acosta tuh udah pasti jadi juara dunia di Sepang kali ini. Kenapa? Karena gapnya juga udah jauh banget poinnya sama Tony Arbolino. Dan Tony Arbolino pun juga hari ini tampil juga tidak terlalu baik. Dan akhirnya kemenangan menjadi milik Fermin Aldeguer sebetulnya. Tapi yang juara dunia tentunya menjadi milik Pedro Acosta. Nah Pedro Acosta ini perayaannya juga seru banget ya gitu. Jadi dia ngelihat ada kilas balik tiap tahun dia mengalami apa aja, bahkan sampai ada tahun yang dia nggak sukses juga sebetulnya, tapi dia akhirnya sampai bisa menjadi juara dunia di kelas Moto2. Dan kita akan segera melihat Pedro Acosta di MotoGP tahun depan di gas-gas. Seru ya. Oke, kita lanjut sekarang ke race MotoGP. Wah gila sih race MotoGP.
Ini aku seneng banget sih karena salah satu yang menarik perhatian aku sebetulnya tadinya kan aku memprediksi yang akan bisa menguasai race adalah Pecco Bagnaia karena di pole. Tapi ternyata sebetulnya startnya milik Jorge Martin yang bagus banget. Tapi ternyata ada yang mencuri perhatian yaitu Enea Bastianini. Enea Bastianini gila banget sih, aku gak nyangka dia bisa hari ini menjadi juara di Malaysian GP di Sepang 2023. Kenapa? Karena ya ini kayak sebuah apa ya, kayak ironi gitu. Karena kemarin hari Sabtunya baru aja kedengeran kabar seperti yang aku bilang juga, Paolo Ciabatti sudah mengeluarkan pernyataan bahwa dengan level performa Jorge Martin seperti sekarang, sebetulnya mempertimbangkan untuk bisa menukar Jorge Martin dengan Enea Bastianini. Ingat kan kemarin aku bilang gitu. Terus Pecco Bagnaia nggak setuju karena menurut Pecco Bagnaia kenapa Enea tuh harus diberikan kesempatan. Sepertinya Tuhan mendengarkan apa yang dikatakan Pecco Bagnaia. Hari ini dikasih kemenangan yang benar-benar nggak ada semua orang yang nyangka. Bahkan prediksi aku di MotoGP Guru juga bubar. Tapi nggak apa-apa. Biasanya aku kalau prediksi aku di MotoGP Guru tuh agak-agak berantakan gitu ya. Aku agak pundung kan, tapi karena ini Enea jadi aku nggak apa-apa deh. Yang penting Enea mendapatkan kemenangan karena sebenarnya pas aku tadi juga lihat di press conference-nya Enea Bastianini juga bilang ya ini emang sebetulnya nih it's a very tough race gitu. Tapi seperti yang kalian lihat juga gitu ya bahwa Enea bisa leading dengan gap yang cukup baik dan sebetulnya pas Pecco juga ditanya gimana, dia juga bilang dia seneng banget karena menurut dia juga apa yang dialami dengan Enea Bastianini ini sebetulnya nggak adil gitu. Karena bukan berarti dia performanya jelek, tapi kan emang dia cedera dan memang GP23 ini butuh waktu untuk bisa beradaptasi, butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan GP22 gitu. Makanya Pecco tuh juga seneng banget, dia ikut seneng Pecco Bagnaia, Enea Bastianini ini bisa mendapatkan kemenangan hari ini. Nah makanya dengan kemenangan Enea Bastianini sebetulnya ini bukan hanya semacam memberikan jawaban atas keraguan salah satunya mungkin Paolo Ciabatti dari Ducati Corse gitu akan kemampuannya dia. Gapnya jauh loh soalnya dan dia benar-benar tampil bagus banget dan rapih banget hari ini race-nya. Tapi sekaligus ini juga untuk mematahkan asumsi-asumsi di luar sana yang bilang tim order. Apalagi kemarin untuk di sprint Enea tuh sebetulnya lebih cepat dari Pecco. Betul, dari lap time-nya memang Enea Bastianini jauh lebih cepat dari Pecco Bagnaia dan sebetulnya dia bisa overtake. Kenapa dia nggak overtake? Apakah itu tim order? Tidak. Satu, faktanya apa? Karena Paolo Ciabatti udah bilang langsung ke aku bahwa tidak ada tim order, tidak tahun lalu, tidak juga sekarang. Buat apa? Biarin aja ridernya race, nggak ada tim order. Yang kedua, Pecco Bagnaia di media scrum yang aku dengar sendiri, jadi ini bukan nebak-nebak ya, karena ini Pecco Bagnaia yang ngomong sendiri dan aku ada di sana di media scrum. Pecco Bagnaia bilang bahwa Enea sebetulnya memang lebih cepat dari aku, tapi sepertinya memang Enea nggak mau overtake dan sepertinya terlalu beresiko karena Enea pun juga mengatakan hal yang sama di media scrum. Dia bilang targetnya memang sebetulnya bahkan hari ini bukan podium kok gitu, tapi hari ini aku akan memang tampil bagus di sprint. Dan sebetulnya tire pressure yang di depan itu bener-bener gak dapet lah gitu, itu bener-bener terlalu tinggi. Karena kan dia juga banyak fight sama 2 KTM juga kan gitu, sama Binder sama Miller juga. Makanya sebetulnya Enea bilang kalau aku sampai nekat untuk overtake Pecco itu akan beresiko. Jadi saya yang memutuskan, kata Enea Bastianini, saya yang memutuskan bukan ada order untuk tetap berada di tempat saya. Untuk tidak me-overtake Pecco Bagnaia. Jadi saya yang mutusin, it's better for me, it's better for Pecco, it's better for the team. Ini kata Enea Bastianini. Jadi kalau yang masih bilang tim order pasti kamu asumsi dan kamu tidak ada di media scrum. Kan? Jadi udahlah kita percaya sama yang valid-valid aja infonya, sama sporting director Ducati Corse, Paolo Ciabatti, sama Lucy Wiryono yang memang dengar sendiri dari Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Nggak ada tim order, tidak ada. Lanjut, dan akhirnya Sepang Podium menjadi milik Enea Bastianini, P1 menjadi milik Alex Marquez yang aku juga bilang bahwa dia tampil sangat bagus sepanjang weekend mulai dari hari Jumat, Sabtu di sprint dan juga di race hari Minggu. Double podium untuk Alex Marquez dan di P3 ada Pecco Bagnaia yang juga double podium di sprint dan juga
di hari Minggunya. Jadi luar biasa sih klasemennya sekarang. Klasemennya adalah milik Pecco Bagnaia dengan 412 poin, Jorge Martin 398 poin, Marco Bezzecchi 323 poin. Artinya apa? Marco Bezzecchi sebetulnya udah berat lah, udah poinnya benar-benar game on antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, selisihnya hanya 14 poin dan next race minggu depan nggak pakai lama. Jadi kayaknya nih semua tim udah akan berangkat besok kayaknya hari Senin menuju ke Qatar. Nah di Qatar ini tentunya ada banyak hal yang akan sangat menarik sih, terutama buat Enea Bastianini yang memberikan kemenangan pertama kalinya waktu dia bergabung dengan Gresini Racing. Ini kemenangan yang emosional banget. Aku masih ingat dia sampai nangis karena dia memberikan kemenangan ini dan mendedikasikan kemenangan pertama kalinya untuk Gresini Racing ke Fausto Gresini. Nah, selisih 14 poin. Artinya gimana Pecco Bagnaia sama Jorge Martin terbukti kemarin waktu di media scrum Jorge Martin juga bilang bahwa dia tidak bisa tampil lepas, dan di Sepang ini juga menurut aku kelihatan dia benar-benar nggak bisa tampil lepas dan di bawah tekanan karena sekali lagi Jorge Martin harus berhati-hati dengan tire pressure. Dia udah dapat satu warning sementara Pecco masih clean sheet, jadi akhirnya Pecco benar-benar bisa go free. Jadi jangan lupa ya, pokoknya minggu depan tanggal 17 dan 19 November kita akan bergabung lagi dan ini race tengah malam di Qatar. Nah sekarang sebelum aku pergi kita akan pilih-pilih dulu best momennya. Best momennya kalau menurut aku adalah aku pilih 2 aja deh gitu. Karena kalian udah bisa mendapatkan banyak footage selama aku berada di Malaysian GP di Sepang 2023. Best moment yang pertama adalah Pecco Bagnaia waktu qualifying. Jadi begitu dia keluar itu di belakang ada siapa ya, kalau nggak salah ada Marini atau Bezzecchi ya, lupa aku. Nah pokoknya di sini ada beberapa rider, 5 deh kalau nggak salah. Terus dia ngelihat, terus dia jadi dia oke, ini aku udah kayak kereta nih semuanya mau towing. Nah kalau ngomongin towing-towingan juga seru sih, karena Marc Marquez yang ditanya, ini Marc Marquez kamu kenapa sih towing-towingan mulu? Dia bilang pokoknya tahun depan aku berharap aku punya masalah seperti Pecco Bagnaia di mana orang-orang pengen minta towingan dari dia. Aku sih nggak masalah orang-orang mau towing aku. Katanya gitu, kita tunggu aja ya. Best moment yang kedua adalah kemenangan Enea Bastianini. Menurut aku ini juga momentum yang luar biasa banget. Karena jujur aku tuh sedih banget lihat Enea Bastianini. Karena dia itu bener-bener rider yang bagus banget. Dan please, Paolo Ciabatti, Ducati Corse, kasih kesempatan lagi untuk Enea Bastianini. Karena ini nggak fair buat dia. Ini harusnya tidak seperti ini gitu. Jorge Martin bagus, iya, tapi toh speknya juga sama kok gitu, GP23 sekarang ya kan, nanti GP24 dua-duanya juga sama. Jadi kenapa harus ditukar? Kasih kesempatan dulu. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Pedok Talknya yang ini udah dulu. Kita nggak tahu nih, mudah-mudahan aku bisa mendapatkan kesempatan juga untuk bisa datang ke lebih banyak race lagi supaya bisa banyak memberikan pandangan ke kalian gimana sebetulnya kalau race di MotoGP itu, terutama sih aku pengen banget yang ke Eropa. Kan aku selalu bilang kalau race di Eropa tuh beda banget sama flyaway rounds. Doakan ya mudah-mudahan bisa. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak juga di episode kali ini tentunya untuk MotoGP Guru yang sudah membawa aku ke Malaysian GP, ke Sepang tahun 2023 ini. Terima kasih banyak supportnya, diberikan akses juga ke media center, jadi aku benar-benar bisa mendapatkan informasi yang bagus buat kalian. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ducati Indonesia yang memberikan support juga, terus udah bantuin aku juga untuk ngasih merch dari Ducati Indonesia, dan itu semua pada bilang merchnya Ducati Indonesia keren banget. Jadi tolong diberikan lagi Ducati Indonesia ya kalau ke jalan-jalan, biar aku bisa bagi-bagiin dan semua orang dimanapun tempatnya di Sepang yang dipakai Ducati Indonesia. Cakep kan? Terus aku juga mau bilang terima kasih nih buat teman-teman baru yang kita kemarin ketemu di meet up di Sepang 2023. Ada Ayu, 2 Ayu soalnya. Ada Ivanda, terus ada siapa? Ada Feni. Banyak banget. Thank you so much udah ketemuan. Mudah-mudahan bukan cuma di Sepang, mudah-mudahan kita bisa connect terus, dan buat pedok crew yang lain semoga makin banyak juga yang bisa meet up sama aku. Kita rencanakan ya, nanti kita bikin nobar Valencia aja gimana? Boleh, ditunggu ya. Nanti akan banyak informasi lagi buat kalian di Pedok Talk. Jangan lupa buat like, subscribe, dan kasih komen kalian di sini. Kalau pengen bikin konten sesuatu gitu, punya ide buat aku boleh banget, atau pengen tanya-tanya apa, pengen ngobrol, pengen diskusi, silakan tinggalin komen di sini. Jangan lupa pokoknya buat ajak teman-teman yang lain untuk subscribe dan gabung dengan liga aku di MotoGP Guru, Liga Pedok Talk. Sekarang udah 1.700 loh yang gabung. Kalian harus ikutan supaya bisa dapetin pengalaman VIP Pedok Access seperti yang sudah aku ceritakan di
Pedok Talk. Pengen kan? Nggak usah jadi host-host dulu, pokoknya langsung aja mainan MotoGP Guru dan kalian bisa dapetin semua privilege dari MotoGP Guru. Sampai ketemu lagi, bye!